Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Stambuk 2020. Di video kali ini, saya akan menjelaskan keterkaitan antara mini riset dan rekayasa ide. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih dan rasa hormat saya kepada Bapak dosen pengampu pengantar ilmu hukum, yaitu Bapak Arif Wahyudi. Dan tujuan video saya kali ini untuk membuat atau memenuhi tugas proyek saya. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai mini riset yang saya buat. Adapun fungsi dari mini riset yaitu untuk menyelidiki dari keadaan dan alasan masyarakat mengenai pemahamannya tentang macam-macam hukum yang berlaku. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai definisi penggolongan hukum. Hukum adalah aturan yang diterapkan pada sebuah wilayah dan harus ditaati oleh elemen masyarakat. Hukum memiliki sifat mengatur tingkah laku manusia guna melindungi hak-hak masyarakat. Ada beberapa jenis dan macam-macam hukum yang bisa dibedakan berdasarkan bentuk, wujud, sumber, tempat berlaku, waktu, isi, sifat, dan cara mempertahankannya. Hukum bersifat mengatur dan memaksa. Selain definisi penggolongan hukum, ada juga macam-macam penggolongan hukum, yaitu yang pertama ada penggolongan hukum berdasarkan bentuknya. Itu ada dua. Yang pertama hukum tertulis. Hukum tertulis ini biasanya itu UUD 1945, Keputusan Presiden, KUHP, dan lain-lain. Yang kedua itu ada hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis ini biasanya adalah hukum adat, hukum agama, dan lain-lain. Lanjut, yang kedua, penggolongan hukum berdasarkan sumbernya itu ada 5. Yang pertama, hukum undang-undang. Yang kedua, hukum kebiasaan. Yang ketiga, hukum traktat. Yang keempat, hukum jurisprudensi. Yang kelima, hukum ilmu. Baru yang ketiga, penggolongan hukum berdasarkan sifatnya itu ada 2. Yang pertama, hukum yang bersifat memaksa. Yang kedua, hukum yang bersifat mengatur. Yang keempat, ada penggolongan hukum berdasarkan tempatnya. Yang pertama itu ada hukum nasional. Jenis hukum ini berlaku di dalam wilayah tertentu, negara tertentu. Hukum nasional harus dilaksanakan oleh warga negara tersebut. Yang kedua ada hukum internasional, jenis hukum yang berguna untuk mengatur hubungan hukum antar negara di dalam hubungan internasional. Hukum internasional ini berlaku secara universal, yang berarti dapat berlaku secara keseluruhan terhadap negara-negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian internasional tertentu. Yang ketiga itu ada hukum asing. Hukum asing adalah jenis hukum yang berlakunya di dalam wilayah negara lain dan tidak berlaku di negara yang bersangkutan. Yang kelima ada penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya. Yang pertama itu ada ius constitutum atau hukum positif. Jenis hukum yang berlaku sekarang dan hanya bagi satu masyarakat tertentu di dalam daerah tertentu. Contohnya, ada Undang-Undang 1945 yang berlaku saat ini untuk warga Indonesia. Yang kedua ada ius constituendum atau hukum negatif. Jenis hukum yang diharapkan dapat berlaku pada waktu yang akan datang. Contohnya adalah rancangan undang-undang atau RUU yang masih direncanakan akan diterapkan. Yang ketiga ada ius natural atau hukum alam. Jenis hukum yang berlaku kapan saja dan di mana saja dari dulu sampai sekarang. Hukum ini tidak mengenal batas waktu, melainkan berlaku untuk selama-lamanya terhadap siapapun di seluruh tempat. Contohnya adalah hukum keadilan, yang salah harus dihukum. Yang keenam ada penggolongan hukum berdasarkan wujudnya. Itu ada 2. Yang pertama hukum objektif, yang kedua ada hukum subjektif. Yang ketujuh ada penggolongan hukum berdasarkan isinya. Yang pertama itu ada hukum publik atau hukum negara. Hukum publik dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain ada hukum pidana, ada hukum tata negara, ada hukum tata usaha negara, dan ada hukum internasional. Baru yang keduanya dia ada hukum privat atau hukum sipil.
Hukum privat ini pun juga dibedakan jadi beberapa macam. Yang pertama itu ada hukum perdata. Hukum perdata ini mengatur hubungan antar individu secara umum. Misalnya yaitu hukum keluarga, hukum perjanjian, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perkawinan, dan sebagainya. Baru yang kedua dia ada hukum perniagaan, adalah mengatur hubungan antar individu di dalam kegiatan perdagangan. Misalnya yaitu hukum jual beli, hutang-utang, hutang piutang, hukum mendirikan perusahaan dagang, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu ada penggolongan hukum berdasarkan cara menempatkannya, cara mempertahankannya. Yang pertama, hukum material, jenis hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku secara umum mengenai hal-hal yang dilarang serta hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan. Contohnya adalah hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. B. Hukum formal, jenis hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Contohnya adalah hukum acara pidana atau KUHP, hukum acara perdata, dan sebagainya. Jadi, metode penelitian yang saya buat adalah penelitian lapangan. Metode pengambilan data yang saya lakukan adalah interview, wawancara, dengan memberikan beberapa pertanyaan pada narasumber. Narasumber saya yaitu tetangga saya dan keluarga saya. Observasi pengamatan, saya mengamati keadaan lingkungan saya, mengenai pengetahuan mereka tentang sumber-sumber hukum atau penggolongan hukum. Lokasi penelitian yang saya lakukan itu berada di daerah rumah saya, yaitu Jalan Suasaraya, Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli. Penelitian ini diajukan kepada keluarga dan tetangga saya mengenai pemahaman mereka tentang macam-macam hukum di Indonesia. Berdasarkan mini riset yang saya lakukan ini, terdapat 3 hasil data penelitian. Yang pertama itu, bagaimana pengetahuan keluarga dan tetangga saya terkait macam-macam bentuk hukum yang berlaku. Pengetahuan tetangga dan keluarga saya lumayan mengetahui, karena banyak memperoleh informasi melalui teknologi seperti handphone atau televisi, dan sebagian keluarga dan tetangga saya menempuh pendidikan hampir di tingkat sarjana. Tetapi sebagian kecil dari keluarga dan tetangga saya juga masih ada yang belum mengetahui tentang pembagian macam-macam hukum. Mereka beranggapan bahwa walaupun ada banyak macam hukum, tapi pada dasarnya hukum adalah sistem yang dibuat oleh manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat bisa terkontrol. Hukum juga merupakan alat yang dapat digunakan untuk menegakkan dan mencari keadilan. Dari hasil yang kedua yaitu hukum apa yang paling dikenali dan mengapa hukum itu dikenali dibandingkan hukum yang lainnya. Menurut penelitian yang saya dapatkan, tetangga dan keluarga saya lebih mengenali hukum pidana dari hukum yang lainnya dikarenakan lebih sering melihat kasus-kasus pidana di televisi atau di media sosial dan lingkungan sekitar. Dari hasil data ketiga, yaitu apa yang mendukung dan yang menghambat pengetahuan tentang bentuk-bentuk hukum. Melalui penelitian yang saya lakukan, dapat diketahui bahwa hal yang mendukung pengetahuan bentuk-bentuk hukum dalam masyarakat itu yang pertama adanya feedback yang mempengaruhi masyarakat dari pemerintah. Yang kedua, munculnya sebuah berita lewat media komunikasi yang kemudian sampai pada masyarakat. Hal yang menghambat pengetahuan tentang bentuk-bentuk hukum itu ada 2. Yang pertama faktor masyarakat, yang kedua ada kurangnya rasa ingin tahu terhadap macam-macam hukum. Jadi kesimpulan yang bisa saya tarik mengenai mini riset yaitu pengetahuan sebagian masyarakat tentang macam-macam hukum rendah. Hal itu dikarenakan adanya anggapan bahwa semua hukum itu sama dan juga kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Hukum yang paling dikenali masyarakat adalah hukum pidana. Contoh hukum yang sering kali muncul di media komunikasi baik itu ponsel
media sosial, surat kabar, dan lainnya. Banyak faktor yang menghambat dan mendukung pengetahuan masyarakat tentang macam-macam hukum. Namun, diharapkan masyarakat dapat membuka jendela pemahamannya melalui sadar hukum ada lainnya. Faktor-faktor yang melatar belakangi mereka sehingga tidak paham mengenai hukum. Salah satunya adalah kurangnya pendidikan yang mereka dapatkan dan kurangnya rasa ingin tahu mereka terhadap hukum. Masih kentalnya adat sehingga mereka menganggap adat yang mengatur mereka bukan hukum, dan kurangnya informasi yang mereka peroleh. Setelah membahas mengenai mini riset, saya akan membahas mengenai rekayasa ide. Jadi, pada rekayasa ide ini, saya akan memberikan pemaparan tentang saran dan solusi terkait permasalahan pengetahuan masyarakat mengenai sumber-sumber hukum. Jadi, ada beberapa fenomena terkait kurangnya hukum di masyarakat, yaitu ada 5. Yang pertama, pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum. Yang kedua, pengakuan masyarakat terhadap ketentuan. Yang ketiga, ketaatan masyarakat terhadap hukum. Yang keempat, penataan terhadap ketentuan hukum. Yang kelima, aparat penegak hukum yang kurang bermoral. Tetapi di balik permasalahan tersebut pasti ada solusi. Solusi yang dapat saya tawarkan adalah yang pertama, tindakan. Tindakan yaitu penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan dengan berupa tindakan drastis, yaitu dengan memperberat ancaman hukum atau dengan lebih mengetatkan pengawasan ketaatan warga terhadap undang-undang. Yang kedua ada pendidikan. Pendidikan dapat dilakukan baik formal maupun non-formal. Yang ketiga kampanye. Kampanye meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dilakukan secara terus-menerus yang diisi dengan kegiatan-kegiatan yang disusun dan direncanakan. Yang keempat ada pameran. Suatu pameran mempunyai fungsi yang informatif edukatif, maka tidak dapat disangkal peranannya yang positif dalam meningkatkan dan membina kesadaran hukum di masyarakat. Yang kelima, kinerja aparat penegak hukum. Meningkatkan kinerja aparat penegak hukum yang konsisten, objektif, tidak pilih kasih dalam menegakkan hukum. Yang keenam, ada penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung. Dan saya akan memberikan langkah-langkah dalam melakukan solusi yang saya berikan itu. Yang pertama ada tindakan dengan cara memperberat ancaman hukum atau lebih mengetatkan pengawasan ketaatan warga terhadap undang-undang. Aparat penegak hukum harus bisa lebih tegas dalam memberi sanksi dan mengetatkan pengawasan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum agar masyarakat sadar akan hukum. Yang kedua ada pendidikan. Pendidikan kesadaran hukum di sekolah harus dilakukan secara dari tingkat rendah sampai jenjang pendidikan tinggi. Perlu penanaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, bagaimana cara meroleh perlindungan hukum. Yang ketiga ada kampanye. Kampanye peningkatan kesadaran hukum masyarakat dilakukan secara terus-menerus yang diisi dengan kegiatan-kegiatan yang disusun dan direncanakan seperti ceramah, berbagai macam perlombaan, pemilihan warga negara teladan, dan lain sebagainya. 4. Pameran. Suatu pameran mempunyai fungsi yang informatif dan edukatif, maka tidak dapat disangkal peranannya yang positif dalam meningkatkan dan membina kesadaran hukum masyarakat. Dalam pameran hendaknya disediakan buku vademecum, brosur serta labs di samping diperlihatkan film, slide, VCD, dan sebagainya yang merupakan visualisasi kesadaran hukum yang akan memiliki daya tarik masyarakat yang besar. Yang kelima, ada kinerja aparat penegak hukum. Meningkatkan kinerja aparat penegak hukum yang konsisten, objektif, tidak pilih kasih dalam menegakkan hukum. Dalam menjalankan tugasnya diharapkan penegak hukum dapat bekerja selayaknya dengan baik, bersifat membela yang benar, dan meninggalkan yang salah, tidak memilih golongan yang salah walaupun diberi suap atau rasuah.
Yang keenam, ada penyuluhan hukum. Dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, penyuluhan hukum secara langsung, yaitu kegiatan penyuluhan hukum yang berhadapan dengan masyarakat yang disuruh. Dapat berdialog dan bersambung rasa, misalnya ceramah, diskusi, temu, simulasi, dan sebagainya. Kedua, penyuluhan hukum secara tidak langsung, yaitu kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan tidak berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, melainkan melalui media atau perantara seperti radio, televisi, video, majalah, surat kabar, film, dan lain sebagainya. Jadi, kesimpulan yang dapat saya tarik melalui mini riset, rekayasa ide, dan proyek yang saya buat adalah penelitian yang saya lakukan adalah untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di masyarakat. Setelah mengetahui permasalahan tersebut, saya mencari solusi dan langkah melakukan solusi tersebut. Penelitian ini saya lakukan untuk minimalisir masalah yang ada. Saya berharap agar masyarakat dapat lebih mengerti, paham, dan memiliki kesadaran akan pentingnya hukum. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila banyak salah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.